ayatnya harus dari 1 sampai selesai ya, jangan 1 ayat aja. Bang Faruknya sudah masuk nggak? Lalu Bang Faruknya coba. Ya silakan Bang. Kejadian 17 nomor 5. Kenapa dengan nomor 5? Ya silakan Bang dibaca Bang. Ya. Kejadian 17 ayat 5. Ya, lalu KPR 7 nomor 2. Gimana sih lu nggak sopan lu, mau gue baca lu. Bentar. Satu-satu. Karena itu namamu bukan lagi Abraham melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Bentar. Nah, KPR 7 nomor 2. Bentar, ini dulu lah dibahas, jangan langsung ke KPR. Ini korelasinya Bang, KPR 7 nomor 2. Jangan korelasi. Allah kita yang maha mulia telah menampakkan diri kepada Abraham, leluhur kita. Enggak, gini tuh Bang Pak. Leluhur kita. Jika memang Abraham adalah leluhurnya Paulus, siapa nama Bapak Paulus Bang? Makanya saya mau jelasin. Ya silakan. Dengar ya, sebelum kita masuk ke kisah para rasul yang kamu bawa tadi, kita bahas dulu yang kejadian ini. Sampai selesai tuntas dulu baru ke sana. Kamu tahu nggak maknanya itu apa di ayat itu? Di kejadian 11 tadi itu, maknanya itu apa? Kamu cari tahu dulu makna di ayat tersebut, kejadian 17 itu. Ya silakan. Apa maknanya? Silakan Bang, Karang Bang, silakan. Kok dikarang? Iya silakan. Kalau mau mengetahui makna yang terkandung dalam sebuah ayat Alkitab, itu baca dari ayat 1 sampai selesai, bukan ayat 5-nya aja. Oke, di mana tertulis aturan itu, Bang? Memang seperti itu Kristen sejati itu. Di mana tertulis aturan itu, Bang? Dengar saya dulu. Di mana tertulis aturan itu, Bang? Kristen sejati untuk mengenal Allah yang benar, baca Alkitab itu secara keseluruhan, bukan di mana tertulis? Di mana tertulis aturan yang barusan Anda katakan itu tadi? Kristen sejati untuk mengenal Bibel, ya harus baca dari ayat 1 sampai selesai. Di mana tertulis? Mengenal Allah yang esa, mana ada saya bilang mengenal Bibel. Mengenal Allah yang esa, ketertinggalan. Harus membaca Bibel dari ayat 1 gitu kan? Kalau membaca Bible atau Alkitab ataupun kitab suci kekristenan harus dari 1 sampai selesai. Iya, di mana tertulis aturan itu, Bang? Loh, memang harus seperti itu. Kamu aja kalau memahami sebuah cerita. Gak boleh lah. Kau di diskusi bilang harus begitu. Dengar saya. Di mana tertulis aturan itu? Apakah Yesus pernah menyampaikan aturan itu? Dengar saya, kamu kalau mau memahami sebuah ngapain kisah, saya dengar omon-omon Anda? Dengar, Anda hanya omon-omon aja Anda berkata. Enggak jelas Faruk ini. Kalau Anda yang enggak jelas. Dengar, ini meja diskusi, Bro. Ya, setiap perkataan yang kau sampaikan harus ada dasar dan juga dalilnya. Ini dasarnya. Jangan hanya omon-omon belaka. Ini saya kasih dasarnya, dengar dulu. Iya, di mana tertulis? Silakan. Dengar ya teman-teman ya. Kamu Faruk, kalau kamu mau mengetahui apa makna, misalnya nih, kamu tahu kan kisah Tangkuban Perahu? Dengar ya, kisah Tangkuban Perahu. Iya, dengar dulu. Kok lari kau ke Tangkuban Perahu? Iya, kamu kan belajar bahasa Indonesia tidak? Belajar bahasa Indonesia waktu SD, SMP, SMA. Anda yang nggak belajar bahasa Indonesia. Iya, berarti kamu belajar ya. Entah apa yang Anda jawab. Berarti saya kamu tanyakan. Iya, di mana tertulis aturan yang Anda sampaikan tadi? Astaga, ini belum lagi siap. Iya, kamu kan belajar bahasa Indonesia. Dulu waktu kita belajar bahasa Indonesia di SD, SMP, SMA, pada saat kita untuk ke poinnya aja, orang mamaku aja nggak pernah baca Bible sampai habis. Kalau datang ke pendeta cuma dikasih aja ayat satu ayat, langsung pendeta bacain, duduk dia di kursi. Gak usah begini Pak Gabus. Makanya dengar dulu, untuk memahami sebuah kisah atau cerita yang terkandung dalam sebuah bacaan, kamu harus baca dulu di awal sampai akhir, baru kamu cari apa makna yang terkandung di dalam cerita tersebut. Iya, di mana tertulis aturan itu, Bang Tengs? Itu bukan aturan, itu sudah pasti harus dibaca dari awal. Iya, di mana tertulis aturan itu? A, ya tertulis dalam Bible. B, saya karang-karang sendiri. Di mana tertulis, Bang? Jawabannya apa? Kalau mau memahami sebuah kisah harus baca di awal sampai akhir. Tahu dulu maknanya apa. Bukan potong-potong ayat. Saya tanyakan di mana aturan itu tertulisnya, Bang? Ya memang seperti itu aturannya. Iya, itu berdasarkan siapa aturan itu, Bang? Siapa yang buat aturan itu, Bang?
berdasarkan cara kamu untuk maknai sebuah kisah. Loh, memang iya dong. Kamu harus Enggak, tahu yang dulu buat jalan aturan itu ceritanya. siapa? Kamu harus tahu dulu jalan ceritanya di ayat 17 tersebut. Dari ayat 1 sampai selesai kamu baca. Terus kamu pahami dengan benar. Ya udah Bukan kamu loncat silakan, sana, loncat silakan. sini. Silakan Anda memberikan pemahaman kepada kami, silakan. Memang kalian luar biasa ya. Luar biasa kalian ngarang Bible kalian ya. Bible kalian pun kalian bantah Bible kalian. Yang bantah siapa? Silakan Bang, silakan. Tunggu, sekarang gua tanya sama lu. Lu waktu belajar bahasa Indonesia SMP SMA dikasih sebuah kisah cerita. Lu kan harus baca dulu kisah cerita itu. Apa makna terkandung dalam kisah itu? Setelah lu baca baru dapat maknanya. Ketika belajar bahasa Indonesia, Anda nggak pernah belajar rangkuman, Bang. Metode merangkum sebuah cerita nggak pernah belajar. So, untuk merangkum sebuah cerita kan lu harus baca dulu cerita itu. Nah, baru lu ketika bisa. Anda sudah membaca dan Anda menyampaikan, apakah penyampaian Anda itu berupa rangkuman Lu atau sudah- Anda mengulang lagi cerita itu? Permasalahannya lu sudah baca nggak di Kejadian 17 itu secara keseluruhan? Saya sudah baca. Jadi Saya maknanya sudah apa? baca, silakan. Maknanya apa Silakan. menurut lu? Makanya gue tanya Loh, maknanya kok menurut lu Anda apa? tanya balik ke saya? Loh, saya kan Kristen, saya sudah pasti tahu maknanya. Menurut lu tuh maknanya apa? Makanya ada tidak salah paham teman-teman Muslim kepada teman-teman Kristen. Maknanya Iya, apa Kejadian 17 silakan. itu? Maknanya apa? Makna Iya, dari Kejadian 17-15 tadi apa? Silakan. Ya kamu bilang kamu sudah tahu. Silakan kamu kasih tahu dulu. Maknanya apa menurut kamu? Karena kamu bilang saya udah baca dari awal sampai selesai. Ah, ini kena LCD-nya ini kayak gini nih. Kok kena LCD-nya? Yang salah siapa coba? Kan nggak ada yang Yang salah kan? bertanya saya. Anda kembali menjawab pertanyaan saya dengan pertanyaan. Iya. Makna yang terkandung di Kejadian 17 saya sudah tahu. Nah menurut kamu Ya udah maknanya silakan, apa maknanya? Kamu lah, kan saya kan Kristen. Karena kalau saya Aku ngomong ke kamu, pula yang kau saya tanya. ngomong ke kamu nggak akan terima. Kemana Tetapi kau? kalau kamu ngomong, kalau salah saya luruskan. Seperti itu. Itu maknanya. Saya membaca gini bro ya, Ya, ketika kita berdiskusi kita tidak berupaya menjelaskan iman orang, kan gitu. Silakan kamu itu gunanya berapologet. Anda membela iman Anda ini, ketika iman Anda saya tanya, silakan menjawab. Jangan Anda minta saya menjelaskan iman saya. Itu Berarti namanya kamu Anda belum- tidak sedang berapologet. Berarti kamu belum membaca Kejadian 17 secara keseluruhan kalau begitu. Nah, Kamu nanti sudah buktikan baca. kalau Anda sudah pernah baca Kejadian 17 sampai keseluruhannya, buktikan, silakan. Jelaskan. Kamu ngaku dulu, udah kamu baca apa belum semua? Udahlah, Tadi kamu telan bilang lalu sudah kamu tidak baca. Loh, Telan lalu tidak mudah. tadi kamu bilang sudah kamu baca dari ayat 1 sampai selesai. Kan kamu tadi ngomong. Perkataan kamu Pertanyaan Anda timpal dengan pertanyaan. Pura-pura apa? Pura-pura longor Anda. Kita clearkan dulu. Kamu bilang tadi sudah kamu baca. Ya dari udah ayat 1 silakan Anda jelaskan makna apa yang disampaikan dalam Kejadian 17 itu tadi, silakan. Tapi kamu bilang tadi kamu sudah dulu membaca. baca dulu. Iya. Dia dari tadi kita kasih kesempatan baca Bang Rudi, tapi dia malah bertanya balik. Dari tadi Iya waktu loh. kita kasih sama dia untuk menjelaskan. Karena Kak, Namanya karena berapologet, Bang Farol- kita berikan dia kesempatan untuk membela imannya. Bukan dia yang bertanya ke saya untuk menjelaskan imannya. iya beri baca dulu Silakan. lah, beri baca. Gak mau dia baca Bang, jijik dia baca Bang. Yang bilang Dari jijik tadi dia siapa? kita kasih kesempatan, gak mau dia baca. Dia bilang dia dibaca dulu dari ayat 1, silakan. Kamu ngaku dulu. Kamu sudah baca ayat ini sampai selesai apa enggak? Sudah. Yakin kamu? Nah, bertanya balik dia kan? Lah, yakin Bertanya kamu? balik kan? Tinggal jawab iya apa enggak? Yakin Nah, apa enggak? Bertanya balik dia. Loh, kan saya jawab yakin apa enggak? Udah sekarang gini, kalau berarti kamu kamu bohong. jijik Kalau tanya, kamu takut nggak bisa muntah jawab. biar aku yang baca. Gimana? Ketahuan kamu bohong kan? Makanya Enggak, jangan kalau bohong. kamu jijik, biar saya yang baca Bang Teks. Enggak, Gimana? sebelum diskusi ini mulai, kamu jangan Ya kan? berbohong. Daripada debat kusir kita, kalau kamu jijik, saya yang baca. Gini nih, Karena Bang saya tahu Farol. kalian rata-rata Diam dulu, jijik Bang sama Bible Farol. kalian. Gimana? Lu aja udah mulai dengan bohong. di kelas. Biar saya baca dari nomor 1 kalau Anda jijik. Nggak Gimana? usah dibaca loh, kau diam aja dulu. Biar dibacain. Ya udah dia nggak mau membaca Rudi. Kayak Kamu mana adik Rudi ini? Kamu jujur Dari dulu. tadi kita suruh dia baca, malah dia tanya ke saya balik.
Kamu jujur udah kamu baca apa Enggak, dari aku ayat 1 tanya sampai jangan terjadi debat kusir. Kamu mau baca enggak? Saya tanya aja, mau baca enggak? Kita tidak Jujur mau debat kusir. Masih dulu. banyak orang minta naik. Tadi Faruk Mau ngomong yang dia mau sudah baca enggak? baca, dia sudah baca di awal sampai akhir. Ya, silakan baca. Saya mau Ya, Bang kejujuran dari Faruk udah diam. Silakan Kalian baca. aja lah malaikat itu. saya mau kejujuran dari Malaikat Faruk apa dulu. lagi? Tadi dia ngomong dia sudah baca dari awal sampai akhir Kejadian 17 1 sampai dengan 27. Nah, dia beneran udah baca semua apa enggak? Di dalam kitab Kejadian 17 di situ dijelaskan bahwasanya Abraham itu adalah bapak dari seluruh anak keturunan dia, di mana anak keturunannya itu akan berserah diri kepada Allah, bertuhan kepada Allah. Anak keturunan dia. Kalau memang aku salah silakan kau baca Kejadian 17 nomor 1-nya. Kalau kau jijik cemana mau dikatakan lagi? Gak mungkin kau paksakan orang jijik, Bang. Aduh, kenapa diturunkan? Menurut Anda seperti itu gaya berdiskusi. Kita kasih kesempatan dia membaca, malah dia nggak mau membaca. Dia minta saya menjelaskan iman Anda. Itu bukan berapologet namanya, Bang Rudi. Makanya kalau guru menerangkan, Anda diam gitu loh masuknya loh. Apa yang diterangkannya orang dia bertanya balik ke saya? Ya Kemana udah, nanya jawab kau? lah, Maksudnya dijawab lah, kau diam Kan dulu, sudah kata ku dia. jawab. Di dalam Kejadian 17 itu ya jelas dinyatakan bahwasanya seluruh para nabi, seluruh yang menyampaikan pengajaran-pengajaran dari Abraham yang bertuhan kepada Allah itu dari anak Allah. keturunannya, dari anak keturunannya Abraham. Sementara pengajaran-pengajaran Paulus bertuhan kepada Yesus. Maka kita tanyakan nama malah. bapaknya. Apakah benar Paulus ini nasabnya sampai kepada Abraham? Untuk mengetahui nasab Paulus sampai kepada Abraham, kita harus tahu dulu siapa nama bapaknya. Oh, berarti Anda yang itu malaikat berjawab. Enggak, aku opungmu. Kau Oh, ini bisa error jawab juga. nggak? Ada nggak OTN yang nggak ODGJ? ODGJ kalian semua. Malaikat kalian, malaikat Allah yang diturunkan ke bumi. Baca mana Bang Faruk? Si Rudi nih Bang Faruk. Ya gini lah ODGJ yang belum sempurna akalnya. Malaikat Allah Masih ya. dipertahankan? Gak bisa lagi ini dipertahankan, kamu berdiskusi ini. Oke. Campak kau. Kau ku naikkan, kalau kau nggak kau jawab kau yang aku buang kau. Aku ini harus tegas jadi moderator. Biar keluar yang THR ku. Udah jawab, baca. Oke, Jangan banyak oke. pertanyaan lagi. Bentar, kan enak Bang Faruk tadi ngomong gitu, maknanya adalah Abraham Bapak segala bangsa, kan enak saya jelasinnya. Kalau makna itu salah di ayat tersebut, itu bukan menyatakan Abraham sebagai Bapak segala bangsa, bukan. Kamu baca perikopnya, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi itu apa? Allah memberikan tanda perjanjian kepada Abraham itu sebagai sunat itu. Kamu baca di awal, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham melainkan Abraham, karena engkau telah kutetap menjadi bapa segala besar bangsa." Nah, Dengar, jadi belum bapak siap, dari kan? jadi bapak Kan saya atas bilang, segala bangsa. kan belum siap. Jadi Sampai bapak selesai atas segala dong. bangsa. Sampai selesai Bapak dong. di luar adakah bapak bangsa-bangsa lain di luar dari Abraham? Jangan dipotong, kan saya bilang sampai selesai. Tunggu sampai selesai baru Anda potong. Ini ayatnya panjang sampai ayat 27. Makanya dengar dulu. Oh, Anda minta kami mendengar sampai 27 Iya gitu. dong, iya dong. Oh, gitu. Kayak mana itu Isti? Mau nggak? Mau dengar apa nggak biar kita dapat maknanya di Kejadian 17 ini? Dari Kejadian sampai Wahyu aja baca, dari Kejadian sampai Wahyu. Loh kok Kejadian sampai Wahyu ini kan dibahaskan Kejadian 17 di awal tadi.
Gimana? lagi nyoba nggak pakai efek ketawa atau efek apa. Loh. Karena kalau aku perhatikan kalau pakai efek-efek itu kayaknya ngaruh, gampang rungkat. Jadi aku lagi nyoba ini nggak pakai efek. Dan aku yang Komal gak usah tujuin gambar di sini aja. Lagi nyoba. Jadi Bang Faru nanti nyoba gitu. Siapa tahu awet dia. Gimana? Boleh nggak saya lanjut baca sampai 27? Dari kejadian sampai Wahyu Bang. Baca. Kalau kejadian yang Wahyu kan bahasanya tadi bukan kejadian sampai Wahyu, kejadian 17 aja tadi awalnya. Biar kita tahu Ya, makna. baca. Kejadian 17 ya, baca. Wah, ya dengar ya teman-teman ya. Tadi sudah sampai ayat 5 ya. Karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham. Jadi nama Abraham ini sebelum dia menjadi Abram itu Abram. Nah, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa. Kenapa dia menjadi bapa sejumlah besar bangsa? Karena melalui Abraham lah Allah menyatakan dirinya. Makanya dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang benar itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Udah, dengar. Terus, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ini kisahnya apa? Mengenai bangsa Israel dan raja-raja di bangsa Israel. Termasuk salah satunya Raja Daud. Dari Raja Daudlah kemesiasan Yesus Kristus. Kemesiasan Yesus Kristus itu ada. Itu makanya dikatakan Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai utusan, sebagai raja, sebagai hakim, sebagai hamba. Benar, Kristen itu mengaku itu. Tetapi itu nanti kita bahas. Ini dulu kejadian 17. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Udah, hanya kita masuk ke inti pembahasan kejadian 17 nih. Haruslah dikerat kulit katanmu. Pertanyaan Bang Faru apa? Kan sudah saya bilang untuk paham itu harus dibaca dari ayat 1 sampai 7. Pertanyaan Bang Faru apa? Itu pertanyaan saya. Ciparuk menyatakan. Ini mengalihkan. Dia mau mengalihkan ini. Bukan mengalihkan. Bukan mengalihkan. Biar kita bahas satu persatu per ayatnya. Anda tadi minta data di mana dikatakan Abraham itu bapak segala bangsa. Loh, tidak ada bangsa di luar dari Abraham. Saya kasih datanya kejadian 17 nomor 5. Itulah alasannya kenapa kami pertanyakan siapa nama Bapak Paulus. Supaya disampaikan sanadnya itu, nasabnya itu kepada Abraham. Apakah benar nih Paulus ini anak keturunan Abraham? Jika dia bukan anak keturunan Abraham, maka dia bukan bahagian dari orang yang mengadakan perjanjian dengan Tuhannya Abraham. Dari mana kan begitu di dalam kejadian 17 nomor 1-nya. Berarti Paulus bukan bahagian dari orang-orang atau keturunan yang mengadakan perjanjian dengan Tuhannya Abraham. Terus pada saat ketika dia menolak perjanjian dengan Tuhannya Abraham, maka tertolak dia jadi rasul. Jadi apostolos. Karena apa? Bapaknya aja pun gak tahu siapa namanya. Salah kamu. Terus kata Yesus Kristus begini gimana? Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu gimana? Apa? Semua bangsa. Nyambung. Loh, gak nyambung apa pertanyaan Bang Faru? Pergilah jadikan semua bangsa muridku itu gimana? Berarti Paulus pun termasuk semua bangsa kan? Walaupun dia bukan keturunan Yahudi asli. Berarti apa? Yesus Kristus menyatakan apa? Nyatakanlah diri Kristus itu ke seluruh bangsa. Salah satunya apa? Melalui perantaraan Rasul Paulus. Melalui Rasul Paulus salah satunya Injil ini bisa sampai ke seluruh dunia. Oke. Kalau kamu hanya membahas masalah orang tuanya Paulus siapa? Pertanyaan Bang Faru apa? Kan kata Faru kalau memang Abraham itu Paulus itu tidak ada nama bapaknya, kenapa sangkut paut sama Abraham? Katanya. Nah, kenapa lari kok kejadikanlah seluruh bangsa? Ya memang iya, itu kan perintah Kristus. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kenapa? Gak nyambung Bang, gak nyambung. Yang gak nyambungnya di mana? Gak nyambungnya di mana? Jadikanlah seluruh bangsa muridku itu tuh siapa? Ke seluruh dunia.
apa hubungannya sama si Paulus dengan keturunannya Paulus? Yang ditanyakan bapaknya Paulus ini, ya. Dengan yang dibacakan tadi data oleh Bang Faro, berarti Paulus ini tidak ada hubungan atau keturunannya Abraham. Kata siapa? Mampus. Kok mampus? Kalau memang nyambung nasab keturunan dia melalui Abraham, siapa nama bapaknya? Kamu tuh kan makanya saya bilang pergilah jadi ke semua bangsa muridku itu saya bilang tadi. Kok seluruh bangsa murid? Itu kan berita Kristus, berita Kristus. Jadi Kristus Ya, datang yang bukan saya hanya untuk umat tanya, Yahudi, Bang, nama bukan bapaknya hanya untuk bangsa siapa? Israel, seluruh dunia. Nama bapak dia siapa? Nama bapak Paulus, Bang. Untuk apamu nama Bapak Paulus? Lucu saya naik kamu. Supaya mengetahui apakah anak dia termasuk bagian dari anak keturunannya Abraham. Dia menyembah Allah yang benar di dalam Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan masalah keturunan, sesembahan yang benar itu yang paling Yang utama. saya tanya kan nama bapaknya siapa? Iya, untuk Biar apa kita kamu nama tarik bapaknya? nasabnya, Bang, sampai enggak kepada Abraham. Untuk apamu Nasabnya Paulus ini Nasab Paulus untuk apamu? untuk Apa bikin tujuan pergedil, Bang. Wah, Bikin itu. pergedil. Sakit kok memang kau tahu. Untuk bikin perkedel, terus makan pakai soto Medan. Untuk Astagfirullah. apamu kalaupun kau tahu. Ujung-ujungnya untuk apa bapak si Paulus? Kalaupun kau tahu nama Bapak Paulus, kau nggak bakalan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman yang telah menjadi manusia. Allah yang menyelamatkan manusia. Aku yakin nggak akan kau pahami itu. Insya Allah ganteng kali Bang Faruk ya. Kalau pakai topi ya. Iya. Oke. Lisa apa nih? Lisa. Musik pula. Lucy Bang Naga, Bang Lucy. Musik, Ya, ya, lipsat ya. musik. Bang Faruk di mute. Mute, Bang Faro di mute. Bang Faro mute. Bang Faro di mute. Aku Duinatur. Apa Aku nih? HP ku satu lagi live pakai akun kecil 30 menit. Besok biar bisa live dia. Naikkan Komal, makanya ku HP 30 menit. Ini aku masih berapa hari ini ya? Enggak, dia kan 30 menit baru lab selama 3 hari. Hari ini lab, besok lab, besoknya baru bisa. Iya. Hari 3 hari yang berbeda. Ini baru 2 hari. Makanya aku live di sini. Duinatur aku nih. Apa Duinatur? Apalah. Kalau besok kalau belum bisa live Bang Faruk kita di room Boru Sinaga aja. Iya boleh, boleh. Boleh ya? Faruk, Bisa di room Boru Sinaga aja. Duinaturmu apa Faruk? Udahlah kau. Kau jawab Aku lah. udah cakap samamu. Kau bilang tadi Duinatur kau. Udah apa Duinaturmu? Live 2 akun, Jam. di Winatur bilang live 2 Makanya akun. jangan sembarangan ngomong. Lu paham nggak arti Duinatur apa? Lab 2. Duinatur itu jadi gini, dengar ya, coba. dengar. Yo. Arti Duinatur itu jadi pada hari Rabu kemarin aku kan pergi nih. Jalan-jalan aku kan ke daerah Amplas. Lalu di Amplas aku lapar. Makan bakso aku. Ketika aku makan bakso, kepingin aku ke Siantar. Oh, itu Bikin aku Duinatur. ke Siantar. Itu Jangan kau Duinaturmu. potong dulu. Itu Inilah Duinaturmu. pengerti. Inilah penjelasan. Jangan kau potong dulu biar dapat poinnya. Gak boleh gitu. Itu Ya kan Duinaturmu. orang kalau menjelaskan, Ya, kalau ya. menjelaskan itu harus dari awal. Iya, lanjut. Begitu aturannya biar dapat poin ya biar pintar kau. Oke, Ya, yuk, lanjut. jadi ketika aku makan bakso di Amplas itu, aku tengok beca. Nih beca laku, ketiduran aku sampai aku ke Siantar. Di Siantar kan gak ada ongkos kula untuk membayar beca sampai Siantar. Jadi di Siantar ngamen aku sebentar kan, dapat aku ongkosnya aku bayar sama tukang beca. Udah setelah itu ada supir truk ngajak aku ke Pekanbaru. Pergilah aku ke Pekanbaru. Tahu-taunya ketika aku buang air kecil di Pekanbaru, keluar aku dari kamar mandi sampai aku di Kuala Namu. Di Kuala Namu Medan. Aku pun jadi bingung, ya kan? Setelah itu pergilah aku, Bang, ya kan? Karena aku lapar di depan Kuala Namu itu ada kedai, ada kantin. Makan roti lah aku di situ kan. Lalu diajak orang aku ke Batang Kuis. Cemana? Masih sabar aku mendengar cerita aku? Lanjut. Kayak gitu lah kalian kalau ditanya.
Apa ditanya, apa yang gue jelaskan? Kok ketawa? Pening nggak kepala kau dengar ya? Enggak lah. Pening nggak kepala? Enggak lah. Lanjut lah. Sampai Batang Kuis kau kemana? Sampai Batang Kuis kau kemana? Iya, dari Batang Kuis aku kan singgah di situ kan. Jadi waktu aku sampai di Batang Kuis, aku lihat ada sosok laki-laki, nggak bercelana, rambutnya gondrong. Terus dia minta tolong ke aku, dibelikan sarung, leku nabora, barakallahu fikum. Ya kan? Ku bilang, aku pun nggak ada bro, ku bilang. Nggak ada uang, aku mau belikan kau sarung. Kok kenapa dibelanjangi kayak gini? Ditangkap Hansip aku tadi malam, katanya. Kenapa kau ditangkap Hansip? Ku bilang. Karena aku jalan di atas air. Kau pun yang enggak aja, aku bilang. Ngapain kau jalan di atas air? Ada perahu, ada kapal. Ya enggak aja, kurang kerjaan kau jalan di atas air. Ya itulah bro, makanya kesal Hansip itu ditangkap aku. Dikoyak-koyak jubahku, dibagi-bagi sama Hansip itu. Jadi nggak bercelana kau sekarang, aku bilang. Nggak bercelana lah, kata dia. Sekarang kau tanya, kalau kau belikan kau nanti jubah, kau janji gak jalan di atas air lagi. Jangan bikin susah orang kau. Ini sekarang zaman 2025. Nanti kalau nampak tim SAR kau jalan di atas air, ditangkap kau lagi, diselamatkan kau. Kayak mana bro ya, kata dia. Kenapa? Aku memang kalau pakai jubah bawaanku mau jalan di atas air aja, aku kata dia. Janganlah, aku bilang. Nyusahin orang kau nanti, aku bilang. Jadi kayak mana ini? Ya udahlah, gak bercelana aja lah kau. Kasihan dia bang, gondrong orangnya bang. Masih mau Enggak. Itu di naturnya. itu nama. Itu di naturnya. Apa? Itu di naturnya. Bukan, ini belum dapat poinnya bang. Oh, Masih lanjut. penjelasannya di awal gitu loh. Enggak masalah. Tentang Winatur itu tadi. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Jadi setelah itu karena dia tidak bercelana kan, ada orang di sekitar dia itu menganggap dia itu memiliki kelebihan dari manusia yang lain gitu loh. Gue bilang, kenapa orang itu kayak kagum sama kau, seakan-akan menyembah kau? Gue bilang, kenapa? Karena rambutku gondrong, katanya. Wah, jadi karena model rambut gondrong dan telanjang, gue bilang. Iya, katanya. Longor kali orang itu, gue bilang. Itulah aku pun heran. Makanya carikan aku jubah atau celana biar aku nggak dipuji-puji orang ini lagi, kata dia. Aku pun cemana, aku bilang, aku ceritakan lah kisahku kan. Makan bakso di Amplas sampai aku ke Siantar, di Siantar sampai aku Pekanbaru. Ongkos becakku aja di Siantar nggak bisa aku bayar, ngamen aku bilang. Aku tadinya masuk di kamar mandi Pekanbaru, keluar dari kamar mandi, tiba-tiba di bandara Kuala Namu aku bilang. Macam mana aku buat? Terus dia bilang gini, cobalah, kata dia, sampaikan kepada kaum keluargaku, kata dia. Apa aku sampaikan? Bilang aku nggak bercelana. Payah bro, aku bilang. Kenapa payah? Kau lupa kata kaum keluargamu kok nggak waras lagi, aku bilang lah. Oh iya lupa, aku kata dia. Kenapa kau dikatakan kaum keluargamu kau tidak waras lagi? Iya, karena aku suka aneh-aneh. Kenapa? Kemarin aku kasih orang makan 5.000 orang makan roti, katanya. Terus setelah aku kasih makan orang, bersisa rotinya 12 bakul. Terus nggak aku bawa pulang ke mamaku, katanya. Jadi merepet mamaku. Karena mamaku ternyata kelaparan. Terus ya itulah marah mamaku, bilang mamaku lah sama orang bahwasanya aku nggak waras lagi. Sekarang aku tanya, kau waras apa nggak waras? Nengok dari penampilanku cocok memang bro, aku nggak waras, katanya gitu. Orang waras mana ada nggak bercelana, katanya. Cocok deh itu, aku bilang. Udah. Iya, jadi Dwi Natur itu dia kasih pemahaman. Ya, di satu sisi aku itu waras, di satu sisi aku tidak waras. Dan yang membuat aku tidak waras itu adalah orang-orang yang memujiku. Bagaimana bisa? Orang yang tak bercelana, ya dipuji-puji sama orang, katanya. Tapi ini kan yang dibahas Dwi Naturmu, kok Dwi Natur orang lain gimana sih? Ini yang dibahas juga. Enggak, kita ke konteks awal tadi. Kan yang dibahas itu kan Dwi Naturmu. Tetapi kok membahas ke orang lain gitu. Itulah. Kau baru berapa menit mendengar penjelasanku yang gak nyambung. Aku udah bertahun-tahun mendengar penjelasan Oten yang gak nyambung. Sabar aku, kok marah kau? Yang marah siapa? Aku kan tadi memperjelas.
Iya, kau sabarlah kau. Lihat aja kalau ditanya nggak pernah nyambung, Lin sabarnya aku. Ini baru berapa menit aku anggap nggak nyambung, udah nggak sabar kau. Slow. Tapi ngomong-ngomong, apa? Thanks God. Kau kenal nggak sama si gondrong yang nggak bercelana itu? Masih ada di situ tengok. Kenal nggak? Hah? Astagfirullahaladzim. Kenal nggak apa? Kenapa, Thanks Bro? God. Yang mana yang kau maksud itu yang mana? Itu yang ku bilang di Batang Kuis tadi. Sosok laki-laki gondrong nggak bercelana itu namanya. yang ku bilang itu. Kenal nggak sama dia? Sebut namanya. Sukron Bang Sebut Mr. J. namanya. Sebut. Mr. E. Ah? Siapa namanya? Siapa namanya? Lupa aku siapa namanya. Belakangnya ada us-us-usnya. Siapa namanya ya? Cok, kok ingatkan aku? Ada nggak kenalanmu, saudaramu belakangnya namanya us-usnya ada? Mana tahu bisa mengingatkan aku, Bang Thanks. Siapa ya? Kalau nanti Bukan ternyata yang Paulus kamu- ya, bukan dengar, Paulus ya. dengar host dengar. Bukan. Kalau dengar omongan saya. Nanti suatu saat yang kamu katakan itu nanti jadi hakim kamu. Dia nanti dengar saya. Dia nanti pada saat kau mati nanti dia akan menjadi hakimmu. Kalau kau layak nggak? Maksudnya ingat dengar aku. saya. Dengar. Enggak, aku udah ingat, nanti aku lupa. Loh, Kan kau bilang kok tadi siapa namanya? Gini, Ingat aku. giliran Dia saya bilang ngomong memang. kok, giliran saya ngomong kok dipotong. Dengar. Enggak, aku ingat. Kan kau tadi paksa aku biar ingat namanya. Aku lagi ingat ini loh, nanti aku lupa. Dengar dulu. Yaudah, silakan lah. Dengar ya. Manusia kan pasti mati. Kau nanti mati, aku mati, semua yang di room ini mati. Dia nanti akan menghakimimu. Kau layak apa enggak masuk kerajaannya? Kau layak enggak masuk langit bumi baru, Yerusalem baru? Ya, hati-hati kau dengan omonganmu. Hati-hati dengan maksud hatimu ke siapa orang itu. Karena dia maha mengetahui. Dia adalah Tuhan. Dia manusia loh kau. Dia adalah Allah, firman yang telah menjadi manusia. Kau hati-hati. Enggak gitu dia bilang. Dengar aku. Nanti aku nggak membahas. Ya, terserah kau ngomong apa. Niat hatimu itu Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu niat hatimu. Kau mau ngomong apapun, mimikmu kayak manapun, ucapanmu kayak apapun, ya, baru dengar aku. Nanti pada saat kau mati nanti, kau rasakanlah nanti apa yang aku bilang ini. Dia nanti yang menghakimimu. Ya. Tapi kemarin bro, dia bilang, jadi setelah kau jalan di atas air, kau bagi makan orang 5.000 orang, apa kau memiliki kuasa? Dia bilang nanti gini sama pada aku, saat kau mati, aku tidak memiliki kuasa apapun. Manusia pasti aku mati, tidak bisa berbuat apapun, kata dia. Nanti dia yang menghakimimu. Ucapanmu. Enggak, dia nggak bisa berbuat apapun katanya, Thanks. Iya, nanti pas kau mati nanti kita buktikan. Ya, kau mati loh, dia bilang dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dengar aku ya. Kau mati nanti pikiranmu. Berarti kita salah orang ini, beda orang ini. Dengar aku, kau mati nanti Faruk, nggak 100% pikiranmu hilang. 100% pikiranmu itu masih ada dan engkau akan mengingat. Aku tanya ini sebentar aku tanya. Dengar aku. Yang siapa Bang? Tunggu dulu. Masukkan siapa? Kita clear dulu nanti baru panjang datanya. Siapa yang dimaksud Bang? Bang? Yang Bang Faruk sebentar Ten. Bang Faruk masukkan siapa tadi? Ya, Bang, akun baru. Bang Faruk Gondrong kan? Bang di follow Bangnya. Dengar saya. Di follow teman-teman ya. Dengar ya Faruk ya. Yang Nanti dimasukkan siapa? pembuktiannya, kalau kau hidup sekarang kau nggak akan percaya sampai kamu kau masukkan kapan siapa? kau diam dulu nggak diam. Aku selesaikan dulu sama Faruk. Semua yang kau katakan selama kau hidup ini kau nggak akan percaya. Tapi pada saat kau mati nanti terpisah tubuhmu dengan rohmu dan jiwamu, kau akan merasakan. Kau pegang ngomonganku. Ya. Enggak, kau membahas siapa? Ya terserah. Kan gue bilang hatimu, Tuhan tahu maksud hatimu. Mimikmu sama ucapanmu sama pikiranmu itu tuh semua hanya omongan fiktifmu belaka. Kau jangan bersandiwara di sini. Emosi. Jangan Enggak, bersandiwara siapa di dibahas dia itu? Gini Baru. Jadi aku cuma mau mengingatkan yang kau omongin itu nanti akan menghakimimu. Kau layak apa enggak masuk kerjaan surga? Dia gini gantian kita thanks ya, biar keluruskan ya, biar kau jangan salah paham ya. Ya, kalau kau bilang dia akan menghakimiku, dengar dulu. Biar kita luruskan, biar jangan salah paham kau. Dengar dulu. Ya, kalau kau bilang dia akan menghakimiku, terbalik.
Karena pada kenyataan, kenapa dia sampai nggak bercelana? Karena dia dihakimi sama Hansip pada malam itu katanya. Iya, isi hatimu itu Tuhan Dia tahu. Pak. dihakimi. Isi hatimu itu Tuhan tahu. Nanti Isi lu hatimu itu Tuhan mati, tahu. lu baru tanggung jawab lu apa yang lu bicarakan ya. Loh, kok cerita mati Mudah-mudahan dia? lu selamat. Enggak, Pak Menjala nggak boleh doain jahat. Kita cuma mengingatkan Enggak, saja. emangnya yang Lu ngeri, emangnya- gua ngeliat lu ngeri. enggak emangnya yang Karena kita gua bahas lihat- siapa, Gua lihat Bang? lu terawang dari jauh, muka lu udah dipenuhi api. Oh, neraka. menerawang dia, Sama si udah mulai Hesti itu kedukunan. Hati-hati Udah mulai kalian, kerasukan ya. dia, Tunggu kerasukan sampai Beelzebul. Tuhan membalas. Kerasukan Karena Beelzebul. ada firman yang Minerawang dia mengatakan, udah. mereka menghujat segalanya, tetapi mereka akan menerima akibatnya. Itu Waalaikumsalam sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, Enggak, kalian bahas siap-siap siapa ya. ini? Aku Oh, membahas orang yang siap-siap kutemui ya, nggak Pak bercelana loh Di di dunia ini batang kau kuis. ketawa ke TV di sana di alam sana kau teriak. Kok marah orang ini? Minta diselamatkan oleh air ya. Ingat Pak Menjala Ini kayak kayak mana nih, teman-teman? kayak Lazarus orang dia kaya ya Pak kan Menjala ya. jauh, Kok jadi kesurupan orang ini? bara. Pak Menjala. Bener. Pak Menjala. Bang Faruk bilang lain, orang ini bilang lain. Keserupan macam mana nih? Kata yang- siapa pun dibahas. Dia pun aku tak tahu aku siapa dibahas. Iya. Gak Kau kan- nyambung. Kalian. Faruk, kau nggak akan paham karena kau menolak, kau menghujat. Saya Lah, lihat kok mau hujatnya di mana? aku lihat kamu. Kasihlah datanya mau hujatnya di mana? Siapa Pasti, aku? apalagi Hatimu, kasih datanya. hatimu yang tahu saya itu mau lihat Tuhan. mukanya. Apakah Ya kasih datanya. Kalau Yang kamu tahu mau hatimu itu ketahuan Tuhan, datanya. Faruk. kayak iblis? Hati-hati. Ngeri saya. Nggak ada yang kejeng aku santai kok. Ngeri ya. Menghujat aku katanya teman-teman. Ampun, Gimana itu teman-teman? berdua. Jangan Kok menghujat sampai pula? kena ajab. Hati-hati Aku tadi aja. menceritakan Kasihan. tentang Gwinatur. Makanya cari Di mana perjalananku aku tersesat. inilah Dari yang Amplas jadi sampai aku ke Siantar. menjadi sandaran Siantar sampai aku ke Pekanbaru. benar-benar Pekanbaru salah. sampai di Bandara Kuala Mencari Namu. makan. Dari Bandara Pakai Kuala Namu aku iman batang kuis. Jumpa aku sosok laki-laki kan. Gondrong, telanjang. Paruh. Gak usah lagi kau ulangi. Mana dibilangnya aku menghujat. Gak ya usah kan? kau ulangi lagi. Gak usah. Kan aku bilang hatimu. Tuhan yang tahu. Kasihan dia. Mimikmu, ucapanmu bisa terlihat manusia. Saya tapi yang Sesama penghuni neraka jangan saling mendahului kalian. Ada barang. Kata siapa penghuni Tertib, neraka? tertib. Kata siapa penghuni Sesama penghuni neraka tertib dia tertib. yang menghujat mulut. Nanti lu Jangan rasain kencang-kencang hukuman. kalian. Dengan besi Yang mana mau didengar ini? Aduh. Manjala nggak boleh gitu ya. Si Ada Tanks 3 orang tadi nomor duluan baru. Ada 3 si orang. Tanks yang duluan masuk neraka. Kau jangan mendahului ya. Halo? Halo, ya lanjut Bang Faruk. Ada 3 orang hotel. Si Salum pun hotel yang udah aku naikkan. Aku tahu Lanjut. itu. Mana Desi itu? Kok bisa? Oke, kasih Salum. Enggak, Kenapa? Bang Tanks, kok kenapa tersinggung? Kok kenal rupanya sama sosok yang kutemuin itu Kan temanku itu? sudah aku bilang hatimu Tuhan yang tahu. Loh memang iya. Kan aku ngomong fakta hatimu. Enggak, Tuhan kau yang tanya, tahu. kau kenal enggak? Itu bukan Keluarga rupanya urusanku. itu. Itu bukan urusanku. Itu urusanmu sama Tuhan. Urusanmu sama orang yang maksud hatimu yang kau omongin. Bukan urusan. Enggak gini loh Bang Tanks. Bang Tanks gini Bang Tanks. Kalau kau kenal, bantu aku lah belikan celana untuk Itu dia. urusanmu sama sosok pribadi yang kau ceritakan tadi. Kemana? Kan sudah aku bilang itu jawabannya nanti pas saat kau mati. Saat kau mati nanti kau dapat jawabannya. Apa sangkut pautnya aku mati dengan aku temui sosok laki-laki gondrong nggak bercelana itu? Apa sangkut pautnya? Saat kau mati nanti itu jawabannya kau temukan. Gak usah bohongi dirimu Bang Faruk. Orang bisa kau berbohong. Kalau sama dirimu sendiri jangan kau bohong. Masuk dia. Enggak, aku membahas siapa rupanya Kakak Salo. Bang Faruk tahu jelas. Adakah orang yang berjalan di atas air selain Tuhan Yesus? Ada Jangan kadang. bohongi dirimu. Kadang. Jangan bohongi dirimu. Adakah Kadang. orang yang memberi makan 5.000 orang sisa 12 keranjang? Jangan bohongi dirimu Bang Faruk. Ada. Umat kalian boleh berbohong kepada orang lain, tapi dirimu sadari, jangan bohongi dirimu sendiri. Kakak yang framing kisahku itu kepada Yesus. Aku nggak bicara tentang Yesus kok.
Semua dunia tahu Bang Faruk, Faruk, manusia aku nggak ikutan satu-satunya ya. yang Bang Faruk, berjalan aku di nggak atas air itu hanya Yesus. Manusia yang memberi makan 5.000 orang itu hanya Tuhan Yesus. Jadi Bang Faruk jangan bohongi dirimu sendiri Bang. Ini Orang datanya lain ya, kamu ini. boleh berbohong. Tapi Ini, kalau ini. dirimu sendiri jangan Ini. bohongi Bang Faruk. Nih. Ini datanya ini. Nih. Nggak ikutan ya, aku nggak ikutan itu Bang Faruk. Ingat, Bang Tuhan Faruk. Maha Aku tahu, nggak Bang ikutan, Faruk. Bu. Aku nggak ikut Bang Faruk tuh, aku nggak ikutan. Aku nggak tahu apa-apa. Iya, Bang iya, Faruk iya. biar keroknya. Aku nggak Aku nggak juga ikutan ya. Coba Nggak Coba ikutan. aku promosi Bang dulu ya, Faruk, sebentar, Bang Faruk. sebentar, 1 menit. Khusus yang di bawah, tolong di tap-tap layar yang kencang, dikirim love orange ya, love orange dikirim di tap-tap layar yang kencang. Kalau ada mawar, 1 orang 1, 27 orang aja. 1 orang 1 dikirim ke hostnya itu. 1 orang 1 love orange. Jangan lupa di follow akun aku, di follow akun Bang Faruk, di follow Erik yang di atas, di follow akunnya ya, akun aku biar bisa on cam. Jangan Ini lupa ya. masuk akun YouTube The Real Parusiani Par 44 dan Baluak TV. Ini di-share langsung di akun YouTube The Real Parusiani Par dan Baluak TV. Lanjut Bang Faruk. Nih, baca datanya. Kadal Basilix alias kadal berjalan di atas air. Ada nih Bang. Ada nih kadal bisa jalan di atas air nih. Faruk, kan udah aku bilang jawabannya itu nanti pada saat kau mati, kau dapat jawabannya. Udah. Nggak gini loh Bang, kita pelan-pelan lah Bang. Udah Jangan Bang tensi. Faruk, minta maaf aja, minta pengampunan selagi bisa ada waktu. Gunakan kesempatanmu Bang Faruk. Jangan udah Kenapa terlambat aku minta nanti kamu. maaf, aku membahas. Aku ngomongin siapa rupanya Kak Salom. Gak usah panjang lebar Bang Faruk. Masih ada waktu Apa sangkut untuk mengaku pautnya? kesalahan Bang Faruk. Apa sangkut pautnya ceritaku dengan Yesus? Apa sangkut pautnya? Aku nggak bahas Yesus loh. Yang Orang Bang yang Faruk ketemu ceritakan Bapak tadi itu Tuli. sosoknya orang, bukan kadal Bang Faruk. Iya, kan apa kakak katakan? Apakah cuman Yesus saja yang jalan di atas air? Banyak perahu bisa Siapa? jalan di atas Siapa? air. Manusia, kita ceritakan sekarang ini manusia. Aku Adakah bisa manusia yang jalan di atas air. berjalan? Mimpi Bang Faruk, mimpi Bang Ada Faruk. kalau naik perahu ada. Zaman udah modern. Pakai perahu. Pakai Ini kapal, ceritanya bisa jalan di atas air. jalan di atas air Bang Faruk. Jangan pakai Nah, perahu, makanya pakai simak- kapal. Makanya simak kata-kataku Kak Salom. Dia jalan di atas air. Ku bilang ngapain lah kau jalan di atas air? Kan zaman sekarang sudah ada kapal sama perahu. Ngapain kau susahkan diri jalan di atas air? Itulah kata dia. Nggak tahu aku. Makanya ketika Gak usah bohongi dirimu Bang Bukan, Faruk. aku Nanti sama sebelum Tuhan. tidur Bang Faruk, minta ampunlah kepada Tuhan. Gak takut aku Kak. Aku nggak bilang takut apa tidak takut, tapi lihat lagi kembali hati Bang Faruk. Apakah Bang Faruk sedang Tuhan bohong itu- pada diri Oke, sendiri? Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan siapa? Yesus Kristus. Terserah. Oke, di mana Yesus menyatakan dirinya Tuhan? Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Yohanes Ya silakan. Lah. Silakan. Ya, silakan baca. Baca aja. Jadi ketika dia berkata berdoa di dalam Matius 11:25, dia bukan Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tunggu, kita buka Ketika dia ayatnya. berdoa, aku Kita bersyukur buka kepadamu ayatnya. Bapa Tuhan Kita langit dan buka bumi. ayatnya, Siapa bentar. Tuhan, siapa hamba pada saat itu? Bentar, kita buka ayatnya bentar. Itu Baca Allah. Matius 5 nomor 11, Matius 11 nomor 25. Itu Allah Bapa. Yesus itu sang firman. Ya, dia menentukan hidup manusia masuk surga dan nerakanya itu dia menentukan. Oke, di mana Tetapi Yesus lu mengatakan di dirinya dunia adalah sang ini- firman? Di dunia ini lu yang friendly. Lu adalah disebut nabi palsu. Iya, Ya. di mana Oke. aku dua Karena- akun Bang Kansa, aku dua gua akun. kasih lu firman Akun ini ya. kugunakan ya Lu gua supaya kasih aku firman bisa enggak? apa Yang mencukup di padang peraturan dari pasir, TikTok yang live mem- 30 yang menit selama menjelek 3 hari. negaranya 3 hari berbeda, yang makanya aku berzina, live-kan juga ini teman-teman. itu nabi palsu. Yang Tapi tidak di sini aku percaya tidak Yesus bisa naikkan disalib, orang. itu nabi palsu. Ya, jadi aku nggak bisa Lu berdiskusi. doang. Makanya satu lagi Iya. akunku di Lu tempatnya premi, itu isti. lu apa? Karena Matius sesuatu berapa tadi? masih Matius masuk berapa? ke perut taruh. 11:25. Tapi dosa yang tidak bisa diampuni. Matuti. Oke, kita baca dari perikopnya ya, dari judul perikopnya ya. Silakan Bang. Ajakan juru selamat. Ini ajakan juru selamat itu Yesus Kristus ya, ajakan Yesus Kristus.
Nah, belum baca Anda sudah menafsir. Cemananya itu? Ya memang dia Tuhan dan Juru Selamat dalam kekristenan. Iya, jangan tafsir dulu lah, baca dulu lah. Masa tafsir dulu baru baca? Loh, kan Itu dalam disiplin kekristenan ilmu apa Yesus kayak Kristus gitu? adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kau tanya orang Kristen manapun pasti iya kan jawabannya. Iya, baca Kau kan Matius Islam, kau kan 11:25-nya. Muslim, gak kau paham. Makanya aku bilang aku perjelas dulu Silakan. aja kan Juru Selamat ini Yesus Kristus. Iya, silakan baca Bang, Matius 11:25-nya Bang, silakan. Pada waktu itu berkatalah Yesus Kristus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semua Jeder. itu. Dengar dulu sampai selesai. Kan aku bilang semuanya dibaca. Dengar. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang Salam, Bang Lukman. kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Oke. Marilah kepadaku, ku ini siapa? Yesus Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa yang mau kau bahas? Udah? di sini? Oke. Ketika Yesus berdoa, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan, siapa hamba pada saat itu? Silakan. Kau baca ayat selanjutnya dulu untuk memperjelas itu. Ketika Yesus berkata, aku Kau bersyukur padamu baca Bapa Tuhan di langit dan ayat bumi. selanjutnya Siapa jawabannya. yang jadi Tuhan pada saat itu? Siapa yang jadi hamba? Silakan. Kan aku bilang jawabannya di Alkitab itu juga, dia itu juga. Iya, Kau baca. jawab siapa? Nah, kau dengar Siapa? ya. Sang Kau dengar. firman, Bapa itu Kau dengar. Allah. Bentar Pak Panjala bentar. Jangan gitu Bang Manjala, sesama penghuni neraka jangan saling mendahului kalian Iya, loh. ini aku jawab. Ini ayatnya ya. Aku jawab pakai ayat ya. Lu yang penghuni Ya neraka Bapak. lu. Bentar Pak Taruh Panjala bentar. muka Biar lu enggak dah. hancur. Kalau kau nggak bisa tertib, ku campakkan kau ke bawah. Bentar Pak Panjala. Satu-satu. bentar. Tengok Campakan pusat aja lu, satu naga loh. bego. Naga bego, campakin aja. Bentar ya. Kesurupan. Nih dengar Paruk ya, dengar Paruk ya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku. Jadi Bapa itu sudah menyerahkan semuanya kepada Yesus Kristus. Iya, saya Kau tanyakan dengar Bang, dulu, ketika kau Yesus dengar. berkata, Kau aku dengar. bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kau Ketika itu dengar siapa Tuhan, siapa dulu. hamba? Kau dengar dulu. Biar Ya aku jawab perjelas. aja lah Bang. Ya kan pakai ayat dulu biar baru diperjelas, biar kau paham. Iya silakan. Dengar. Semua telah diserahkan kepadaku. Jadi Bapa ini menyerahkan semuanya kepada Yesus Kristus. Ya Bapak itu siapa? Bapa itu sang sumber Allah. Bang, tapi di situ dikatakan Bapak itu Tuhan kata Yesus. Siapa yang benar? Tuhan Anda yang yang bohong atau Yesus yang bohong? transenden, Tuhan yang transenden, Tuhan yang tak terlihat, Naga baca WA Bang Naga. Tuhan yang Bang tak Naga terlihat, baca WA. tak terhampiri. Oh, Wujudnya roh. Bapak adalah Tuhan yang tidak terlihat. Yang tak Yang terhampiri. di HP istriku ya, bentar. Gitu. Yang Gitu, tak terhampiri. Bapak adalah Tuhan. Ya. Ya, Bapak adalah Tuhan yang tidak terlihat. Gitu Bang Ya, Teks. yang tak terhampiri. Oke. Yesus itu siapa? Tuhan yang terlihat, imanen. Oh, Bapak Immanuel. Tuhan yang tidak terlihat. Yesus adalah Tuhan yang terlihat. Hmm. Sudah berapa Tuhanmu? Kau pahami dulu maksud dari Tuhan itu apa? Cuma Makanya kok kita kan mau diskusi, pahami lagi Iya, Tuhan. kau jangan ngelas gitu, tenang. Aku kan tenang dari tadi nih. Kau pahami dulu. Iya, aku pun tenang loh Bang. Iya, Sakit tapi- tenangnya aku gak pakai otak aku diskusi samamu Bang. Nah, itu kau gitu, Masya Allah, masuk aslinya. bahasamu Topik kobe kayak gitu. masuk topik kobe yang asli. Syukron abangku, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Bahasamu gitu. Makanya aku bilang tenang. Kau jangan langsung membuat framing gitu, tenang. Bukan framing loh Bang. Kan tadi sudah Anda katakan Bapak Iya. itu adalah Tuhan yang tidak terlihat. Iya, Yesus adalah Tuhan yang terlihat. iya. Sudah berapa Tuhanmu? Ini merujuk kepada ilahi ya, kepada ilahi. Ilahi lagi teman-teman. Ilahi lagi. Makanya diperjelas dulu. Ini rujukannya kemana? Ilahi. Ya kemana rujukannya Bang? Silakan Bang, Karena jelaskan Tuhan Bang. itu penguasa, Tuhan itu bukan seperti kalian pikirkan. Tuhan itu penguasa. Kau pun bisa disebut sebagai Tuhan atau penguasa di dalam keluargamu konteksnya.
Ini makin Tapi dalam Matius 11-nya Bang, 11:25-nya, Yesus sudah mengatakan yang berkuasa atas langit dan bumi ini adalah Bapa. Berarti Tuhan penguasa itu adalah Bapa. Ketika Bapa Tuhan penguasa langit dan Dari bumi, mana kau bilang Yesus ini, berarti? Masya Allah Bang Zul, barakallahu fikum. Ini Dari Bang mana Faruk kau dapat gift untuk sahur ini toh. Di mana kau bisa menyimpulkan itu berarti? Kau nggak baca Alkitab secara keseluruhan berarti? Banyak. Banyak sultan itu ya di Komalmu itu ya, Masya Allah. Oh jelas dong. Sabar aja. Ntar lagi singa lewat. Iya di Komal Bang Faruk selu-selu. Hesti. Enggak, 1 menit saya potong. 1 menit. Masya Allah. Untuk saudaraku yang muslim, tolong typingnya kalau nggak saya bisukan, jangan kayak gitu, Hesti. jangan menghujat, tolong ya. Tolong Hesti. yang typing pakai Lu biru, tadi tolong giliran typing Faruk jangan tadi begitu. ke kata-kata Ya. yang Kalau sarkas biarlah gitu lu kita yang kita bahas. takut. Sebentar, untuk saudara sudah muslimku. cair gini Tolong lu nggak typingnya takut. jangan typing berko ya, tolong ya. Kalau nggak saya bisukan. Jangan Hesti. jadi penghujat, biar Oten jadi penghujat. Lanjut. Pengecut juga Hesti pengecut. Gini loh tadi. Bang Tengs, pelan-pelan Bang Tengs ya. Ketika Yesus berkata, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti penguasa langit dan bumi siapa? Makanya kau baca Alkitab itu secara keseluruhan. Keseluruhan lagi teman-teman. Kan sudah aku bilang. Udah dibacanya tadi keseluruhan. Kau paham nggak dengan berken? Disuruhnya lagi aku membaca ulang teman-teman. Mana dia? Kena pelanggaran. Bentar. Oke, siapa lagi nih? Penyembahan tuh siapa lagi nih di sini? Siwar sama si Salom. Jangan bilang penyembah hantu Bang Faruk. Yang jadi hantu sampai sekarang Kakak siapa? ini perasaan kali loh. Iya Kak, dia memang kayak gitu Kak. Dia suka ngeje. Udah berapa kali ingatkan dia. Suka ngeje dia Kak. Iya, udah berapa kali ingatkan dia. Nggak dengar dia Kak. Udahlah Kak, aku angkat tangan lah Kak. Udahlah, Kakak lawan aja lah dia. Iya baperan Kak Salom ini kan gue bilang. Siapa lagi di sini penyembahan? Kami udah angkat tangan. Bang Faruk salah semua ini. Udah hajar aja Kak. Bang Faruk yang salah ini, hajar aja. Bukan gitu Ya, silakan. maksudku Bang Naga. Iya, jadi Kalau kakak nyembah kasih siapa pernyataan rupanya? itu jangan asbun gitu loh. Iya jadi kakak penyembah siapa? Kakak nyembah siapa Kak? Aku jelas-jelas menyembah Tuhan Yesus yang sekarang itu bukan Siapa jadi yang nyuruh hantu. kakak? Siapa yang nyuruh kakak nyembah Yesus? Siapa yang nyuruh? Hah? Itu pilihanku Siapa Bang Faruk. Apa? Itu pilihanku. Iya siapa yang menyuruh kakak Karena menyembah aku Yesus? aku percaya kepada Tuhan Yesus, makanya aku memberikan Iya, sesembahan atas kepadanya. dasar apa? Apa dasarnya kepercayaan kakak itu hingga menuhankan Yesus, menyembah pada Yesus? Dasar dari kepercayaan kakak itu apa? Aku nggak akan membohongi diriku Bang Faruk seperti abang tadi membohongi diri abang. Aku ngeri kali kurasa tadi tuh Bang. Kalau abang membohongin orang biasa itu bagiku, tapi kalau membohongi diri sendiri tuh Bang, ku nampak tadi wajah abang itu. Aduh gimana ya gitu. Siapa Tapi yang lanjutkan berbohong? lah, Kalian Bang. mau jumpa? Kalian mau ketemu sama sosok yang kutemuin itu tak bercelana gondrong mau? Nggak usah Baru mimpi kebawa Bang wakilan. Faruk. Nggak usah Jangan kan mimpi di Bang Batang Faruk. Puis. Di setiap kota ada banyak itu orang yang jalan-jalan nggak bercelana. Cuman pakai cawat saja dia gondrong banyak. Bisa dia jalan di atas air. Bisa dia Apa? memberi makan 5.000 orang. Bisa lah Kak di zaman sekarang. Alah. Tinggal bayar Dengan kopi, cara kasih seperti uang, dengan kasih cara makan. seperti Tuhan Yesus hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, yang mau mencocok-cocokkan kepada Yesus siapa? Yang mencocok-cocokkan ke Yesus siapa? Kakak aja yang terlalu baperan. Gak usah bohongi dirimu Bang Faruk. Masya Allah Bang Zul. Barakallahu dapat apa Bu? Apa namanya itu? Itu apa Aduh, namanya? Parser. Bukan itu Bingkai. Nora kemarin bilang. Bingkai. Bukan parsel. Itu bukan parsel namanya. Bukan teman-teman. Bingkai. Hempes. Hampers. Ada hampers. Iya Hampers. hempers. Iya hampers itu maksudku tadi. Syukran abangku ya barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Kak Salom.
Kakak yang terlalu baperan, kakak yang mencocok-cocokkan kisahku itu dengan Yesus. Sementara aku pribadi tidak berbicara tentang Yesus. Kakak yang terlalu baperan kakak. Gak boleh begitu kakak Salom ya. Jangan bohongi lagi dirimu bang. Makin banyak nanti dosamu. Makin banyak nanti dosamu bang. Pampers bang. Jangan pampers, gitu bukan bang. pampers, pampers. Jangan gitu. Kenapa coba lah? Kenapa kakak samakan kisah itu kepada Yesus? Kenapa? Apa dasarnya kak? Karena hanya Yesus yang pernah berjalan di atas air dan hanya Yesus yang pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan mengucap syukur. Oke, apakah menurut kakak di zaman sekarang tidak ada yang bisa memberi makan 5.000 orang? Bisa pakai catering, Bisa. tapi tidak seperti yang Tuhan lakukan Bisa. itu. Catering. Bisa. Pakai Iya, bukan maksudnya bukan seperti zaman Tuhan Yesus dulu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Gitu kan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Sudah telah dicukupkan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan katanya teman-teman. Nah ini hampersnya lagi teman-teman. Hampers, Masya Allah. Syukran Bang Zul. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Bang Faruk dapat hampers yang nyata ya teman-teman ya. Amin. Ih, ini akun yang ini pun mau ditombak orang ini. Bukan berarti Bikin benar orang Bang Faro. Bang Faro, berarti benar. Itu karena kebanyakan keseringan itu Abang Faro bikin emot-emot ketawa itu. Coba Nggak jangan. juga. Dulu aku berapa bulan pakai itu nggak apa-apa kok. Sekarang gini, kita kembali ke topik aja lah, biar saja situ. Gini Bang Kakak Salom ya. Jadi gini Kak. Ketika Yesus memberikan ya, Masya Allah Bang Zul, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang ya dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan, yang saya tanyakan, apakah di antara 5.000 orang itu ada Maria ibunya Yesus yang diberi makan? Adakah ibunya di situ? Gak tahu aku Bang Faruk. Coba cari tahu dulu Kak, ada apa enggak. Kalau enggak ada Kak, kejam kali lah kayak gitu Kak. Orang kasihnya makan, maknya nggak dikasihnya makan, kejam kali gitu loh Kak. Kalau lah anakmu kayak gitu Kak, ditraktirnya 5.000 orang makan dengan rendang, pulang dia ke rumah, 1 potong daging rendang pun tidak dibawanya. Anak apa kayak gitu Kak? Kan ngeri kali itu. Nampak kali jiwa manusia abang. Jiwa manusia. Iya, jiwa kedanginannya nampak kali Nggak gitu manusia. loh. Berarti Bang Faro nggak manusia selama ini. Enggak Bukan gini, gitu nampak kayak kali si, jiwa nampak kemanusiaan kali abang, kata dia. kedagingannya gitu. Lebih mengutamakan kedagingan gitu loh. Lukas kakakku simak kakakku ya. Yesus sendiri pernah merasakan lapar hingga dia mengutuk pohon ara. Matius 21 nomor 18. Dia juga menginginkan keinginan daging kakakku. Itu pohon ara diutuk Pak. 18. Hah? Pohon ara itu dikutuk bukan karena Yesus lapar. Cuman waktu itu pohon ara itu nggak berbuah Dibantah lagi bibelnya. sama dengan manusia Bang Faruk. Kalau Dibantah lagi dia bibelnya. tidak Ini aku berbuah, nengok ini. Bacakan dulu Sama itu dengan- Matius 21:18 itu. Dibilangnya nggak lapar Yesus gitu. Matius 21:18 baca dulu. Ini kakak ini Bang dibantah aja bibelnya. Bang Faruk. Bukan itu loh Bang Faruk maksud. Aku nggak mau panjang lebar Tertulis sebenarnya jelas, cerita Yesus tadi. merasa lapar. Dengar dulu Kak, biar dibaca dulu kitab Bibelmu itu. Biar nggak kakak bilang aku biar bohong. Kakak kan dari tadi bilang si Faruk ini biar bohong. Emang iya, jujurlah Bang Faruk. Apa nggak bohong dari tadi? Iya baca itu Pada kok. Matius pagi 21:18. hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Nah, dia lapar, lalu dia menghampiri pohon ara. Dia 19 sampai 21. Dia selanjutnya, ternyata pohon aranya belum berbuah. Ya kan, tersungging dia, dikutuknya pohon ara itu sampai kiring. Aku Kak selapar apapun, aku nggak pernah aku kutuk rumah makan. Meskipun aku nggak punya uang, lapar aku nggak aku kutuk rumah makan, nggak mau aku. Karena aku tahu ya, aku tahu muamalah dalam dunia ini sesama manusia. Kalau aku mau makan di rumah makan, aku harus punya uang.
Jangan ketika aku tidak punya uang untuk makan di rumah makan, malah aku kutuk rumah makannya. Itu namanya nggak waras. Lalu dibaca lagi dalam Matius 2 nomor 21. Apa isinya? Markus 2 nomor 21. Apa katanya itu? Markus 2:21. Di mute Iko itu, di mute. Mute. Tanya aku buka Bible dia nih ceritanya ya. Markus 2:21. Tidak seorang pun menambahkan secangkir Bukan, Markus 3. kain. Markus 3:21 ya. Markus Yang dia dikatakan tidak 3:21. waras lagi. Uyam, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Tidak waras lagi. Kayak mana pula dia Faruk kayak mana dia nggak itu dikatakan tidak udah waras lagi? keliru mengkonsumsi ayat itu.